Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dita Ananda Asri Pratiwi, NIM 21000100028. Saya berasal dari kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar manajemen, yaitu tugas 2, yaitu adalah meresum dan mempresentasikan 3 bab. Jadi di sini buku yang saya ambil untuk meresum ialah buku prinsipal, dan langsung saja saya akan mempresentasikannya. Yang pertama adalah bab 1 dengan judul mengelola dan melakukan. 1. Peran yang dimainkan para manajer, di mana peran yang dimainkan oleh para manajer terbagi atas 3. Yang pertama adalah peran antar pribadi, di mana peran antar pribadi, manajer diharuskan untuk berinteraksi dengan sejumlah besar orang selama melakukan pekan kerja. Mereka melakukan wawancara perekrutan dan kinerja, dan membentuk aliansi dan persahabatan, serta pribadi hubungan yang banyak dengan orang lain. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan semacam itu merupakan sumber terkaya informasi bagi manajer untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung dan pribadi. Selanjutnya yaitu peran informasi, di mana manajer dituntut untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarluaskan berbagai jenis informasi. Dalam melakukannya, mereka menjadi pusat sumber informasi. Dan yang terakhir yaitu peran keputusan, di mana manajer terbebani tanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama baik organisasi. Nah, keputusan seperti itu sering dibuat di bawah keadaan ambiguitas. Tinggi dan dengan informasi yang tidak memadai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu karakteristik umum pekerjaan manajer. Nah, apa karakteristik yang ditampilkan manajer yang efektif? Itu terbagi menjadi 2, yaitu waktu terfragmentasi dan tanggung jawab manajerial. Manajer telah mengakui dari zaman dahulu bahwa mereka sepertinya tidak pernah cukup waktu untuk menyelesaikan semua hal yang dilakukan. Namun, pada tahun-tahun terakhir abad ke-20, fenomena muncul. Permintaan waktu dari mereka yang memegang peran kepemimpinan meningkat, sementara jumlah jam dalam satu hari tetap konstan. Peningkatan jam kerja adalah salah satu reaksi terhadap permintaan tersebut, tetapi manajer dengan cepat menemukan hari itu hanya memiliki 24 jam dan bekerja lebih banyak menghasilkan marginal yang semakin berkurang kembali. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajerial. Manajer telah menggambarkan tanggung jawab mereka yang dapat digabungkan menjadi 9 jenis aktivitas utama. Di antaranya yaitu pertama, perencanaan jangka panjang, yang kedua, mengontrol, yang ketiga, pemindaian lingkungan, yang keempat, pengawasan, yang kelima, koordinasi, yang keenam, hubungan pelanggan dan pemasaran, yang ketujuh, hubungan masyarakat, yang kedelapan, konsultasi internal, dan yang kesembilan ialah memantau produk dan layanan. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu variasi dalam pekerjaan manajerial, di mana terbagi 2, yaitu manajemen menurut tingkat dan menurut departemen. Nah, manajemen menurut tingkat ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu manajemen eksekutif, manajer eksekutif, dan manajer tingkat bawah. Manajer eksekutif berada di puncak hierarki dan bertanggung jawab atas seluruh organisasi, terutama arah strategisnya, sementara manajer tingkat bawah menilai tinggi dalam pengawasan karena tanggung jawab mereka adalah untuk menyelesaikan tugas melalui karyawan pangkat dan file-file. Nah, selanjutnya yaitu manajemen menurut departemen. Manajemen menurut departemen ini di mana tanggung jawab manajerial
juga berbeda sehubung dengan jenis departemen dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu komunikasi manajerial. Pada materi pertama dari bab ini, yaitu proses komunikasi manajerial, di mana proses komunikasi manajerial ini merupakan komunikasi interpersonal. Nah, apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah bagian penting untuk menjadi manajer yang efektif, seperti mempengaruhi pendapat, sikap, motivasi, dan perilaku orang lain. Selanjutnya, ini mengungkapkan perasaan, emosi, dan niat kita kepada orang lain. Dan ini adalah sarana untuk menyediakan, menerima, serta bertukar informasi mengenai peristiwa atau masalah yang menjadi perhatian kita. Nah, komunikasi interpersonal memungkinkan karyawan di semua tingkat organisasi untuk saling berinteraksi dengan orang lain, untuk mengamankan hasil yang diinginkan, untuk meminta atau memperluas bantuan, dan untuk memanfaatkan dan memperkuatkan desain formal dari organisasi. Nah, jadi dari bagian ini terbagi atas 3 macam, yaitu encoding dan decoding, masukan, dan kebisingan. Apa itu encoding dan decoding? Encoding dan decoding adalah 2 aspek yang merupakan model di mana encoding itu adalah proses di mana individu memulai komunikasi dengan menerjemahkan ide-ide mereka ke dalam satu set sistematis simbol atau bahasa. Jadi menerjemahkan suatu ide-ide atau masukan ke dalam bahasa, dan baik tertulis maupun lisan. Nah, sementara decoding adalah kebalikan dari encoding. Decoding sendiri adalah proses di mana si penerima menafsirkan pesan yang diterimanya. Penerima menempelkan makna pada pesan dan mencoba mengungkapkan maksud yang mendasari dari pesan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu masukan. Beberapa jenis umpan balik dapat terjadi setelah pesan dikirim dari komunikator ke penerima. Ada 3 tipe dasar dari umpan balik yang terjadi di dalam komunikasi. Yang pertama itu informasional, yang kedua korektif, dan yang ketiga memperkuat. Nah, selanjutnya kebisingan. Ada berbagai cara agar pesan yang dimaksud terdistorsi. Nah, faktor-faktor yang mendistorsi pesan kejelasan ini adalah kebisingan itu tersendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis komunikasi dalam organisasi. Jadi, komunikasi ini di dalam organisasi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Nah, apa itu komunikasi lisan? Komunikasi lisan terdiri dari semua pesan atau pertukaran informasi yang diucapkan, dan ini ialah jenis yang paling umum dari komunikasi. Selanjutnya yaitu komunikasi tertulis. Maksud komunikasi tertulis ini contohnya seperti email, surat, teks atau laporan manual, dan anotasi pada catatan tempel. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal? Nah, jadi komunikasi nonverbal ini merupakan transformasi informasi tanpa berbicara ataupun menulis. Seperti contohnya yaitu lampu lalu lintas ataupun siren. Dan yang terakhir yaitu pengaruh utama pada komunikasi. Terlepas dari berbagai jenis komunikasi yang terlibat, sifat, arah, dan kualitas interpersonal proses komunikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh sosial, persepsi, keterlibatan interaksi, dan desain organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi dan peran manajer. Nah, jadi di dalam materi ini terdapat 3 macam peran. Yang pertama yaitu peran interpersonal. Sebelumnya, dalam studi mini Mintzberg tentang manajer dan pekerjaan mereka, ia menemukan mayoritas dari mereka yang berkerumunan di sekitar 3 peran manajer tersebut ini. Nah, apa saja sih? Yang pertama yaitu peran interpersonal.
Manajer diharuskan untuk berinteraksi ke sejumlah besar orang selama minggu mereka kerja. 3 peran manajer muncul langsung dari otoritas formal dan melibatkan hubungan interpersonal dasar. Pertama adalah peran figur kepala sebagai unit organisasi, serta setiap manajer harus melakukan beberapa tugas seremonial. Selanjutnya yaitu peran informasi, di mana manajer di sini dituntut untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan suatu informasi. Dan yang terakhir yaitu peran keputusan, di mana manajer akan dibebani tanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama kedua belah pihak organisasi dan pemangku kepentingan yang berkepentingan di dalamnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu komunikasi manajerial dan reportasi perusahaan, di mana komunikasi manajemen ini adalah tentang pergerakan informasi dan keterampilan yang memfasilitasi berbicara, menulis, mendengarkan, dan proses dalam berpikir. Ini juga tentang memahami tentang identitas suatu organisasi tersebut dan siapa orang lain pikirkan mengenai reputasi organisasi tersebut, serta kontribusi yang diberikan suatu individu untuk keberhasilan suatu bisnis mereka, mengingat reputasi organisasi mereka yang ada. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu saluran utama komunikasi manajemen, di mana saluran utama komunikasi manajerial yang ditampilkan adalah berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Di antara semuanya, berbicara adalah metode komunikasi yang dominan. Jadi menurut De Borden, manajer seluruh industri menghasilkan sekitar 75%. Menurut De Borden, manajer seluruh industri menghabiskan sekitar 75% dari waktu mereka dalam interaksi verbal. Interaksi sehari-hari tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, percakapan satu-satu. Yang kedua, percakapan telepon. Yang ketiga, video telekonferensi. Yang keempat, presentasi ke kelompok kecil. Yang kelima, berbicara di depan umum kepada audiens yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu peran dalam menulis. Selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir atau bab 3 dengan judul struktur dan perubahan organisasi, di mana pada materi pertama yaitu macam-macam tipe struktural organisasi formal. Nah, maksudnya adalah di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja sih dari seorang manajemen dalam mempertimbangkan dalam membuat struktur organisasi. Nah, yang pertama yaitu birokrasi. Salah satu kerangka kerja paling umum untuk memikirkan masalah disebut model birokrasi. Model ini dikembangkan oleh Max Weber, seorang sosiolog pada abad ke-19. Selanjutnya yaitu spesialisasi. Spesialisasi maksudnya ini adalah sejauh mana orang-orang yang diorganisasikan ke dalam subunit sesuai dengan keahliannya masing-masing. Misalnya seorang dokter yang melanjutkan pendidikannya untuk mempelajari mengenai jantung. Maka ketika dia sudah lulus, itu akan menjadi dokter spesialis jantung. Misalkan begitu. Selanjutnya yaitu perintah dan kontrol. Elemen berikutnya ini yang perlu dipertimbangkan adalah struktur pelaporan dan pengawasan terhadap organisasi. Perintah dan kontrol mengacu pada cara orang melapor satu sama lain atau terhubung untuk mengordinasikan upaya mereka dalam menyelesaikan pekerjaan organisasi. Selanjutnya yaitu rentang kendali. Pertanyaan lain membahas tentang ruang lingkup pekerjaan bahwa setiap orang dalam organisasi akan bertanggung jawab disebut sebagai rentang kendali. Misalnya, pemimpin tingkat atas biasanya bertanggung jawab atas semua pekerjaan dari bawahan mereka. Selanjutnya yaitu sentralisasi. Nah, maksudnya ini adalah bagaimana mengelola aliran sumber daya dan informasi dalam suatu organisasi atau sentralisasinya.
organisasi yang sangat tersentralisasi, memusatkan sumber daya hanya di satu atau sangat sedikit lokasi atau hanya beberapa individu saja yang berwenang untuk membuat keputusan tentang penggunaan dari sumber daya tersebut. Yang terakhir yaitu formalisasi. Formalisasi adalah unsur terakhir dari birokrasi itu, atau formalisasi mengacu pada derajat definisi peran-peran yang ada pada seluruh organisasi. Sebuah sistem yang sangat formal atau militer, misalnya militer, memiliki organisasi yang sangat jelas, sistem yang sangat terstruktur, yang secara ketat di mana semua struktur pekerjaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas akan sangat jelas dipahami. Selanjutnya yaitu struktur fungsional. Nah, struktur fungsional ini terbagi atas dua macam, yaitu struktur produk dan struktur geografis. Struktur produk ini maksudnya adalah di mana bisnis mengatur karyawan menurut lini produk atau lini produk bisnisnya. Dan selanjutnya yaitu struktur geografis. Apa sih yang dimaksudkan struktur geografis? Struktur geografis ini maksudnya adalah di mana organisasi itu dibentuk untuk memberikan berbagai produk dalam suatu wilayah atau suatu wilayah geografis. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu macam-macam perubahan organisasi, di mana ini terbagi atas 4 macam perubahan. Yang pertama yaitu perubahan struktural. Nah, perubahan struktural ini maksudnya adanya hubungan dengan perubahan dalam hubungan formal secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, perubahan yang kedua yaitu perubahan teknologi, di mana implementasi teknologi baru seringkali dipaksakan pada organisasi ketika lingkungan berubah. Jadi, pada saat teknologi semakin maju, maka suatu organisasi tersebut akan mengimplementasikan bagaimana sih atau melaksanakan atau melakukan teknologi terbaru tersebut. Dan yang ketiga yaitu perubahan organisasi. Nah, perubahan organisasi ini adalah perubahan di mana budaya organisasi mengacu pada pola umum dari cara berpikir dan berperilaku dalam suatu organisasi. Jadi, budaya berakar pada keyakinan dan asumsi yang mendasari yang dipegang oleh orang tentang diri mereka sendiri dan organisasi. Keyakinan dan asumsi ini menciptakan pola pikir yang membentuk suatu budaya. Dan perubahan yang terakhir yaitu perubahan budaya. Perubahan budaya ini adalah salah satu jenis dari perubahan yang sangat sulit untuk dibuat dalam suatu lingkungan sistem organisasi. Ini sering melibatkan pembentukan kembali dan konsep ulang identitas dari inti organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu siklus hidup organisasi, di mana pola dan struktur yang muncul dalam suatu organisasi perlu berkembang dari waktu ke waktu seiring berjalannya waktu, seiring dengan pertumbuhan organisasi atau menurun. Nah, melalui 4 fase. Yang pertama yaitu fase kewirausahaan. Yang kedua yaitu fase kelangsungan hidup dan kesuksesan awal. Fase ketiga yaitu kesuksesan atau kedewasaan, dan fase yang terakhir atau fase yang keempat yaitu pembaruan atau penurunan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu mengelola perubahan, di mana dalam materi ini terdapat 2 model untuk mengelola perubahan tersebut. Yang pertama yaitu model perubahan Lewin. Nah, apa sih yang disebut dengan model perubahan Lewin? Model perubahan Lewin ini merupakan salah satu hal yang paling banyak digunakan dalam organisasi saat ini. Umumnya ini sejalan dengan pandangan mekanistik struktur dan dengan demikian mungkin sangat berguna dalam organisasi di mana ada yang kuat, struktur hierarki
ini ada. Baiklah, itulah hasil dari kerja saya dalam Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam pengucapan saya tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.